Halo, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Rafa Andriano Ramadhani. Bisa dipanggil Rafa. Saya dari kelas T01 dan saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Saya dengan NIM 2550 80 30 111 1009. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu tonggak sejarah terpenting bangsa kita ya guys ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa konstitusi kita harus diubah dan bagaimana prosesnya? Yuk, mari kita telusuri bersama-sama. Oke, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pertama kita, disahkan setelah sehari jadinya proklamasi. Namun seiring waktu muncul kebutuhan untuk menyesuaikan selama masa Orde Baru. Undang-Undang 1945 seringkali dianggap terlalu sentralistik dan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden kita. Hal ini memicu berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak. Oke, krisis moneter 1998 menjadi pemicu utama tumbangnya rezim Orde Baru, membawa gelombang reformasi yang menuntut perubahan mendasar. Salah satunya agenda utamanya adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Tujuannya jelas, membatasi kekuasaan presiden, menjamin hak asasi manusia, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Oke, dan untuk proses Undang-Undang 1045 dilakukan secara bertahap teman-teman, dalam 4 kali amandemen, yaitu dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen pertama fokus pada pembatasan kekuasaan oleh presiden. Amandemen kedua mengatur otonomi daerah, hak asasi manusia, dan pertahanan negara. Oke, amandemen yang ketiga adalah memperkenalkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Keempat, menyempurnakan beberapa pasal dan menghapus DPA. Oke, hasilnya kita memiliki sistem pemerintahan yang baru. Presiden dan wakilnya kini dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di negara kita. Kekuasaan juga dibagi lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, dan untuk kesimpulan dan opini yang udah saya bacakan tadi adalah amandemen UUD 1945 adalah langkah maju yang esensial dalam perjalanan demokrasi kita. Meskipun demikian, isu amandemen selalu sensitif. Saya sebagai mahasiswa mendukung tentang wacana akhir-akhir ini yang akan dilakukan amandemen UUD 1945. Dan wacana amandemen tidak boleh hanya sekedar ide, tetapi harus memiliki pokok-pokok bahasan yang terperinci dan kajian mendalam mengenai pasal-pasal yang mana akan diubah dan mengapa perubahan tersebut krusial. Juga proses amandemen harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, akademis, praktis hukum, organisasi masyarakat dan sipil atau organisasi masyarakat sipil untuk menjamin legitimasi dan kualitas substansi. Oke. Itu adalah sekian menurut saya yang membahas salah satu tonggak sejarah terpenting ya teman-teman. Untuk kurang atau salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.